Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Sebelum kita membahas persamaan gerak parabola, kalian harus paham dulu apa itu gerak parabola. Oke, silakan disimak. Gerak parabola atau biasa disebut sebagai gerak peluru adalah gabungan gerak horizontal searah sumbu X yang menggunakan konsep gerak lurus beraturan dengan gerak vertikal gerak searah sumbu Y yang menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gerak parabola ini juga biasa disebut sebagai gerak setengah lingkaran karena dia membentuk lintasan setengah lingkaran. Oke. Barulah sekarang kita akan memasuki komponen-komponen pada gerak parabola. Yang pertama adalah kecepatan awal. Kecepatan gerak parabola terdiri dari dua komponen, yaitu kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Sekarang kita lihat kecepatan awalnya dulu sebelum kita masuk ke kecepatan akhir. Gerak parabola itu nanti dia kecepatannya tidak berupa garis lurus searah sumbu X saja atau searah sumbu Y saja, melainkan kecepatannya itu membentuk kemiringan tertentu, membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X. Jadi nanti dia kecepatan awalnya itu miring, membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Karena kalian sudah belajar vektor, kalau ada vektor yang miring dia harus diuraikan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Hasil penguraian searah sumbu X ini nanti menggunakan konsep gerak lurus beraturan, di mana cirinya adalah V selalu tetap atau selalu konstan. Sedangkan untuk sumbu Y, V0 Y, dia menggunakan konsep GLBB, di mana GLBB itu V-nya berubah, sehingga nanti akan ada V0, ada VT, kecepatan awal, kecepatan akhir. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh A, percepatan, yang nilainya A itu sama dengan percepatan gravitasi atau sebesar G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bagaimana cara kita mencari V0X dan V0Y? Sekarang dilihat cara menghitung kecepatan awal parabola. Untuk V0X, karena dia dilihat sudutnya itu dekat dengan sumbu X, berarti dia menggunakan cos. V0X itu adalah V0 cos alfa. Sedangkan V0Y cara mencarinya adalah V0 sin alfa. Kalau mencari V0X dan V0Y, maka V0 harus diketahui. Harus tahu V0-nya berapa. Tapi kalau misalkan kalian sudah tahu V0X dan sudah tahu V0Y, mencari V0, maka untuk mencari V0 itu sama dengan akar V0X kuadrat ditambah dengan akar V0Y kuadrat. Kita menggunakan konsep Pythagoras. Selanjutnya adalah kecepatan gerak parabola sebelum mencapai tinggi maksimum. Diperhatikan, alur pergerakan gerak parabola itu seperti ini. Awal bola ditembakkan, awal benda ditembakkan, dia akan melambung tinggi hingga mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum artinya dia sudah tidak bisa naik lagi. Kalau sudah mencapai tinggi maksimum, maka dia akan perlahan-lahan turun hingga dia mencapai tanah kembali. Lah, yang dimaksud kecepatan sebelum tinggi maksimum adalah kecepatan di titik manapun, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, terserah di titik manapun, di waktu berapapun, yang penting kecepatannya sebelum tinggi maksimum dan setelah kecepatan awal. Sekarang kita misalkan saja mencari VT, inilah yang disebut sebagai VT, kecepatan akhir. Mencari VT di situ. VT-nya masih dalam keadaan miring, berarti harus diuraikan searah sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah VTX, VT yang searah sumbu X. Ini adalah VTY, VT yang searah sumbu Y. Kembali lagi ke konsep awal.
Untuk gerak yang horizontal searah sumbu X, dia menggunakan konsep gerak lurus beraturan. Sehingga untuk Vtx, untuk kecepatan dia selalu tetap. Sehingga Vtx itu sama dengan V0x, selalu sama. Sedangkan untuk Vty, karena dia menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan, yang kecepatannya berubah, maka dia punya rumus. Perhatikan. Vtx sama dengan V0x, alasannya sudah jelas karena dia gerak lurus beraturan. Sedangkan Vty, kita menggunakan konsep GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan akhir, sekarang dikasih keterangan lagi, kecepatan akhir pada sumbu Y itu sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y dikurangi G kali T. Lah V0Y bagaimana cara mencarinya? V0Y kamu masukkan persamaan ini nak, V0 sin alfa. Jadi persamaan Vty boleh kita ubah menjadi Vty sama dengan V0Y, kita masukkan persamaannya V0 dikalikan sin alfa min G kali T. Ini adalah persamaan untuk Vty. Selanjutnya, kalau misalkan Vtx sudah ketemu, Vty sudah ketemu, kalian mau mencari Vt, maka kita menggunakan Pythagoras lagi. Vt, kecepatan akhir, itu adalah kecepatan akhir searah sumbu X dikuadratkan ditambah dengan kecepatan akhir searah sumbu Y dikuadratkan. Selanjutnya, misalkan kalian mau mencari posisi benda dimanapun letaknya, atau tinggi maksimum. Oke. Posisi berarti dia bisa ketinggian, bisa juga jarak. Yang dimaksud posisi itu gini loh nak, misal kita mau mencari posisi di titik ini, jangan wes di sini aja, posisi di titik ini, maka kita harus tahu letaknya dia searah sumbu Y, ketinggiannya Y nya. Kita juga harus tahu jarak dia dari awal pelemparan. Ini mencari X-nya, jarak searah sumbu X-nya. Itu yang disebut sebagai posisi atau jarak. Letak dia searah sumbu Y, letak dia searah sumbu X dari awal pelemparan. Untuk mencarinya, berikut persamaannya. Untuk posisi benda pada gerak parabola, ini ada X, ada Y. Untuk X, kita menggunakan konsep gerak lurus beraturan, jadi rumusnya tidak terlalu panjang. Harusnya kan S sama dengan V0 dikalikan T. Kenapa bisa berubah seperti ini? Sekarang jarak yang kita cari adalah jarak searah sumbu X, jadi S-nya disimbolkan sebagai X. Kemudian V0-nya adalah V0 searah sumbu X, maka dimasukkan V0X dikalikan T. Untuk penjabarannya, X sama dengan V0-nya kita masukkan rumusnya. V0 kali cos theta dikalikan dengan waktu dikali T. Ini adalah rumus dari jarak searah sumbu X. Selanjutnya, untuk jarak searah sumbu Y, kita menggunakan konsep GLBB. Caranya nanti sama, V0Y ini harus kalian masukkan rumusnya, yaitu V0 kali sin alfa. Barulah persamaan ini bisa menjadi Y sama dengan V0 sin alfa dikalikan T min setengah GT kuadrat. Kemudian, jika kalian mau mencari tinggi maksimum, perhatikan di sini. Tinggi maksimum merupakan posisi tertinggi benda ketika melambung di udara dan terjadinya ketika Vy sama dengan 0. Ini menjadi ciri khas dari tinggi maksimum. Kecepatan searah sumbu Y-nya harus 0. Kalau tidak 0, maka dia bukan tinggi maksimum. Untuk rumusnya, kalau misalkan waktunya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus Ymax sama dengan V0 kali sin alfa kuadrat per 2G. Tapi kalau T-nya sudah diketahui, waktunya sudah tahu, maka kita menggunakan Ymax sama dengan setengah GT kuadrat saja. Sedangkan untuk mencari X Ymax itu adalah, ini diperhatikan.
Y max, tinggi maksimum itu yang ini nak, tinggi dari tanah hingga bola, ini Y max. Sedangkan X Y max, jarak tinggi maksimum itu adalah jarak dari awal pelemparan, dari awal peluru atau benda dilempar hingga dia mencapai ini, mencapai tinggi maksimum. Ini adalah X Y max, ini X Y max. Untuk mencari X Y max rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. V0 nya kita kuadratkan, kemudian alfanya dikalikan 2 dulu baru dicari sinnya. Misal, contoh, jika alfanya 45 derajat, maka V0 kuadrat dikalikan sin 2 kali 45 derajat baru dibagi dengan 2G. Jadi 45 nya kali 2 dulu baru dibagi dengan dicari sinnya baru dibagi dengan 2G dan dikalikan V0 kuadrat. Oke, selanjutnya jadi di sini kita akan membahas waktu yang dibutuhkan. Yang pertama, ketika mencapai tinggi maksimum, dari awal benda dilempar hingga dia mencapai tinggi maksimum, waktunya itu bisa dirumuskan sebagai TY max itu sama dengan V0Y per G. Dengan V0Y jangan lupa harus diuraikan kembali. V0Y itu adalah V0 kali sin alfa dibagi dengan G. Ini adalah TY max, waktu ketika tinggi maksimum. Itu kalau misalkan ketinggiannya tidak diketahui, jadi diketahui kecepatan awal. Tapi kalau misalkan ketinggiannya diketahui, Y max-nya diketahui, Y max-nya dimasukkan di sini. Akar 2H per G dengan H-nya ini adalah Y max. Tinggal dimasukkan situ saja Y max-nya berapa, kemudian kali 2 dibagi 10, kemudian hasilnya diakar. Jarak maksimum, oke, perhatikan di gambar. Jarak maksimum itu adalah jarak dari mulai benda dilempar hingga benda mencapai tanah. Ini jarak maksimum. Jadi kalau digambarkan jarak maksimum itu ini. Ini adalah jarak maksimum dari mulai benda dilempar hingga benda jatuh kembali ke tanah. Untuk mencari waktu jarak maksimum, kita menggunakan persamaan ini. X max jarak maksimum, waktu untuk X max, waktu jarak maksimum itu adalah 2 kali waktu Y max. Ini kan Y max nak ya. Ini kan Y max, ini adalah Y max. Jadi untuk waktu X max, waktu jarak maksimum itu 2 kalinya T Y max. Ini juga sama. Ini pun Y max. T Y max. Jadi waktu T X max itu 2 kali waktu T Y max. Untuk mencari X max nya itu sendiri kita menggunakan persamaan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Dan ketika dia mencapai jarak maksimum, artinya kan dia sudah nempel sama tanah, maka Y nya itu sama dengan 0. Y nya sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan untuk gerak parabola. Minggu depan Mem akan memberikan kuis kepada kalian, dan minggu depannya lagi kita akan melaksanakan penilaian harian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.